Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Popong Nurhayati MM selaku dosen pembimbing dan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Lutfia Utami Sukmawan dengan NIM J3J218470 akan mempresentasikan hasil kajian pengembangan bisnis dengan judul Penerapan Digital Marketing Berbasis Website pada CV Mitra Sarana Niaga, Kota Tasikmalaya. Hal yang melatar belakangi adanya ide pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi dalam lingkup pemasaran melalui teknologi internet. Yang kedua, jumlah pengguna internet terbanyak di wilayah Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, adanya permintaan daging sapi yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dengan metode Internal Factor Evaluation atau IP dan External Factor Evaluation atau EV, serta merumuskan ke dalam IE Matrix pada CV Mitra Sarana Niaga. Yang kedua, mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis penerapan digital marketing berbasis website pada CV Mitra Sarana Niaga berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Dapat dilihat pada tabel, jumlah pengguna internet di wilayah Pulau Jawa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah pengguna terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha yang berada di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan promosi maupun penjualan menggunakan teknologi internet. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel jumlah permintaan daging sapi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Permintaan daging sapi di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa banyaknya minat masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Barat mengkonsumsi daging sapi maupun olahannya. Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha di bidang sapi potong, khususnya bagi perusahaan CV Mitra Sarana Niaga untuk meningkatkan dan memperluas penjualannya. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. CV Mitra Sarana Niaga merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang peternakan dan perikanan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 yang didirikan oleh Bapak Haji Nandang selaku pemilik perusahaan. Pada tahun 2000, Bapak Haji Nandang melakukan budidaya ikan gurami. Lalu, pada tahun 2002, Bapak Haji Nandang membeli sapi potong sebanyak 3 ekor karena sedang membutuhkan kotoran hewan untuk pakan ikan di kolam ikan miliknya. Namun, pada saat hari-hari raya Idul Adha, ketiga sapi itu terjual dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Pada tahun 2005, budidaya ikan gurami mengalami kendala karena kekurangan air. Akhirnya, perusahaan fokus di bidang usaha sapi potong. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki unit bisnis yaitu budidaya ayam petelur dan budidaya ikan nila. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Struktur organisasi pada CV Mitra Sarana Niaga dapat dilihat pada gambar. CV Mitra Sarana Niaga dikelola langsung oleh pemilik perusahaan yaitu Bapak Haji Nandang, yang sekaligus membawahi manajer RPH serta 3 divisi di bawahnya yaitu Divisi Keuangan dan Penagihan RPH, Divisi Produksi RPH, dan Divisi Pemasaran RPH, dan manajer depo serta 2 divisi di bawahnya yaitu Divisi Produksi dan Divisi Pemasaran. Selanjutnya, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan pada CV Mitra Sarana Niaga terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh CV Mitra Sarana Niaga terdiri dari lahan, bangunan, peralatan, dan perlengkapan. Sumber daya manusia pada CV Mitra Sarana Niaga memiliki 13 orang pekerja yang terbagi ke dalam unit bisnis sapi potong, unit bisnis ayam petelur, dan unit bisnis ikan nila. Sumber daya keuangan pada CV Mitra Sarana Niaga berasal dari modal pribadi. Jumlah modal awal yang dikeluarkan oleh CV Mitra Sarana Niaga untuk membangun bisnis sapi potong sebesar 3 miliar. Selanjutnya, rencana ide pengembangan bisnis pada CV Mitra Sarana Niaga ditentukan berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan terdiri dari memiliki sarana dan fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan memiliki strategi pemasaran untuk membuat pelanggan loyal. Faktor eksternal perusahaan terdiri dari perkembangan teknologi internet dan sosial media, serta permintaan pasar terhadap daging sapi mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis matriks IV dan EV, diperoleh identifikasi matriks IE bahwa perusahaan berada pada posisi sel 1.
yang berarti perusahaan memiliki strategi tumbuh dan membangun. Berdasarkan strategi tumbuh dan membangun, memiliki dua alternatif strategi, yaitu intensif dan integratif. Berdasarkan alternatif strategi tersebut, dipilih prioritas pemilihan strategi, yaitu penetrasi pasar, dengan ide pengembangan bisnis penerapan digital marketing berbasis website pada CV Mitra Sarana Niaga Kota Tasikmalaya, yang akan dikaji berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya, perencanaan produk. Pembuatan website CV Mitra Sarana Niaga dibuat dengan desain yang sederhana dan cara kerja yang mudah agar konsumen dapat dengan mudah mengoperasikan website. Selain itu, dalam pembuatan website ini, hal yang paling diutamakan yaitu kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dengan mencantumkan kontak perusahaan, alamat perusahaan, email, akun sosial media perusahaan, serta produk yang ditampilkan sesuai dengan kualitas aslinya. Untuk menciptakan kenyamanan bagi konsumen, dilakukan dengan cara merespon dan melayani konsumen dengan cepat. Dan juga konsumen dapat memberikan kritik dan saran bagi perusahaan. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Untuk perencanaan pemasaran terbagi ke dalam dua bagian, yaitu strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran 7P. Untuk strategi pemasaran STP, yang pertama yaitu segmenting. Segmenting terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Segmentasi geografi yaitu wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, Bandung, dan Garut. Untuk segmentasi geografi, yaitu pria dan wanita kalangan masyarakat berpenghasilan menengah dan berpenghasilan tinggi. Untuk segmentasi psikografi, yaitu masyarakat yang telah beralih pada pola hidup digital. Yang kedua, itu targeting. Target pada pengembangan bisnis ini yaitu bandar, pedagang besar, serta pelaku usaha pengolahan produk turunan daging sapi. Yang ketiga, yaitu positioning. Positioning dalam pengembangan bisnis ini yaitu menjadikan peternakan terbaik di Kota Tasikmalaya dengan sistem penjualan digital. Yang kedua, ada bauran pemasaran 7P yang terdiri dari produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Yang pertama, ada produk. Produk utama yang ditawarkan dalam pengembangan bisnis ini yaitu sapi impor dan sapi lokal. Untuk sapi impor dengan jenis sapi Brahman Cross atau sapi BX. Untuk sapi lokal dengan jenis sapi persilangan limousin dengan peranakan ongol atau PO. Produk yang ditawarkan berupa timbang hidup dan sudah berbentuk karkas. Yang kedua, price. Harga yang ditawarkan sesuai harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Penetapan harga sesuai dengan jenis sapi tersebut. Untuk sapi impor, harga timbang hidupnya itu Rp51.000 per kilogram. Untuk harga karkasnya itu Rp102.000 per kilogram. Untuk sapi lokal, harga timbang hidupnya itu Rp49.000 per kilogram. Untuk harga karkasnya itu Rp98.000 per kilogram. Yang ketiga, place. Setelah adanya pengembangan bisnis ini, pembelian sapi potong dapat dilakukan melalui website, sehingga konsumen tidak perlu untuk datang langsung ke lokasi perusahaan untuk melakukan pembelian. Yang keempat, ada promotion. Promosi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan layanan pencarian seperti Search Engine Marketing atau SEM dan Search Engine Optimization atau SEO, guna untuk menampilkan website pada posisi teratas pada saat konsumen sedang melakukan pencarian melalui Google. Yang kelima, ada physical evidence. Bukti fisik yang terdapat pada website terdiri dari profil perusahaan, lokasi perusahaan, produk yang ditawarkan oleh perusahaan, kemitraan, dan layanan. Yang keenam, ada people. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan bisnis ini yaitu pihak internal perusahaan yang terdiri dari pemilik usaha, manajer, divisi produksi, divisi pemasaran, divisi informatika, dan supir. Lalu yang terakhir ada proses. Proses yang harus dilakukan untuk melakukan pembelian pada website dengan mengunjungi website CV Mitra Sarana Niaga. Selanjutnya, perencanaan operasi. Perencanaan operasi dalam pengembangan bisnis ini terdiri dari kebutuhan sarana dan peralatan dan proses operasi. Yang pertama, kebutuhan sarana dan peralatan. Kebutuhan sarana dan peralatan dalam pengembangan bisnis ini yaitu terdiri dari laptop, kamera, handphone, software desain, wifi, dan aplikasi web. Yang kedua, proses operasi. Proses operasi dimulai dari pembuatan konsep website hingga pembuatan website. Berikut alur pembuatan website dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, perencanaan organisasi dan manajemen. Dalam pengembangan bisnis ini, perencanaan organisasi dan manajemen yang akan diterapkan pada CV Mitra Sarana Niaga yaitu membentuk struktur organisasi baru dengan menambahkan satu divisi informatika. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dalam pengembangan bisnis ini yaitu menambahkan satu orang pekerja dalam bagian informatika. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja untuk bagian informatika dalam pemasaran melalui website yaitu pria atau wanita, pendidikan minimal SMK jurusan informatika, dan diutamakan fresh graduate. Yang selanjutnya, perencanaan kolaborasi.
Perusahaan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan perusahaan pembuatan website, provider, dan berkolaborasi dengan pelanggan tetap menggunakan MOU atau Memorandum of Understanding. Selanjutnya, perencanaan finansial. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan finansial diantaranya, yang pertama, modal yang digunakan dalam perencanaan pengembangan bisnis ini merupakan modal milik pribadi. Yang kedua, harga input adalah harga yang berlaku di CV Mitra Sarana Niaga tahun 2021. Yang ketiga, pajak penghasilan usaha menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 yang sebesar 0,5% dari penerimaan yang diperoleh. Yang keempat, berdasarkan informasi dari Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDA, presentasi kenaikan permintaan terhadap penjualan melalui e-commerce naik sebesar 25%. Dan yang kelima, tingkat mortalitas sapi sebesar 5% dari total populasi per tahun. Selanjutnya, biaya investasi. Biaya investasi sebelum dan setelah pengembangan bisnis jumlahnya sama, yaitu sebesar Rp413.813.000. Total penyusutan biaya investasi setelah adanya pengembangan bisnis adalah sebesar Rp16.870.410. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel sebelum adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp16.429.226.000. Sesudah adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp20.331.432.500. Lalu yang ketiga ada biaya tetap. Biaya tetap sebelum adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp58.439.410. Sesudah adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp91.939.410. Lalu ada penerimaan. Penerimaan sebelum adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp18.233.072.750. Sesudah adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp22.765.472.750. Selanjutnya ada analisis laba rugi. Laba bersih yang dihasilkan sebelum pengembangan bisnis jumlahnya sebesar Rp1.736.680.303. Setelah ada pengembangan bisnis, laba bersih yang diperoleh sebesar Rp2.330.390.335. Selanjutnya ada RC ratio. RC ratio yang dihasilkan sebelum adanya pengembangan bisnis jumlahnya sebesar 1,11. Setelah ada pengembangan bisnis jumlahnya sebesar 1,12. Selanjutnya analisis parsial. Analisis parsial terbagi ke dalam kerugian dan keuntungan. Untuk komponen kerugian terdiri dari bakalan sapi impor, bakalan sapi lokal, pakan konsentrat, pakan jerami, pakan ampas tahu, pakan singkong, biaya BBM, gaji staf informatika, penyusutan, tagihan wifi, pulsa, dan pemeliharaan website. Dengan total biaya kerugiannya itu Rp3.951.476.910. Dan komponen keuntungan terdiri dari tambahan penerimaan sebesar Rp5.937.100.325 dengan keuntungan tambahan yang diperoleh sebesar Rp1.985.623.416. Selanjutnya, tahapan pengembangan bisnis. Tahapan pengembangan bisnis, penerapan digital marketing berbasis website dimulai dari identifikasi faktor internal dan eksternal yang dibutuhkan waktu selama 14 hari. Lalu, perencanaan usaha selama 14 hari, perencanaan konsep website selama 10 hari, pengadaan sarana dan peralatan selama 3 hari, kegiatan operasi dan pemasaran selama 20 hari, dan evaluasi dan kontrol selama 1 hari. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel solusi penjadwalan pengembangan bisnis yang paling efisien dilakukan selama aktivitas yaitu selama 62 hari. Aktivitas yang memiliki nilai slack sama dengan 0 memiliki arti bahwa aktivitas tersebut berada pada jalur kritis, maka aktivitas tersebut tidak boleh ditunda pengerjaannya agar aktivitas tersebut sesuai dengan waktu yang paling efisien yaitu selama 62 hari. Selanjutnya ada chart aktivitas pengembangan bisnis. Chart aktivitas pengembangan bisnis dapat dilihat pada gambar. Chart di atas menunjukkan precedence graph terdapat 6 titik yang dihubungkan dengan garis berwarna merah. Garis berwarna merah menunjukkan jalur kritis atau aktivitas yang tidak dapat ditunda pengerjaannya. Simpulan. Yang pertama, rumusan ide pengembangan bisnis ini merupakan hasil dari matriks internal eksternal atau IE yang berada pada sel 1, yang berarti perusahaan pada posisi tumbuh dan membangun. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis non-finansial, yaitu analisis produk, analisis pemasaran, analisis operasi, analisis organisasi dan manajemen, analisis sumber daya manusia, dan analisis kolaborasi, ide pengembangan bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan.
Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis finansial yang dihitung dengan metode analisis laba rugi, RC ratio, dan analisis parsial, pengembangan bisnis ini layak dan menguntungkan untuk dijalankan karena memiliki tingkat keuntungan analisis parsial sebesar Rp1.985.623.415, memiliki RC ratio sebesar 1,12 yang berarti setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan memberikan penerimaan sebesar 1,12. Hasil analisis RC ratio pengembangan bisnis ini menunjukkan hasil lebih besar dari 1, sehingga pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Saran. Yang pertama, perusahaan CV Mitra Sarana Niaga layak menerapkan metode pemasaran melalui penerapan digital marketing berbasis website agar menyelesaikan masalah perusahaan, yaitu terjadinya penurunan penjualan. Yang kedua, website perusahaan CV Mitra Sarana Niaga sudah siap dioperasikan. Jika perusahaan ingin menerapkannya, maka harus mencari tenaga kerja ahli di bidang informatika. Yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan yang dapat terjadi pada website, diperlukan penerimaan tenaga kerja dengan kualifikasi khusus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.